Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan pada video kali ini kakak ingin membuat video ya, udah pastilah. Kakak ingin membuat video tentang TPA karena memang banyak sekali yang bertanya dan di sini kakak ingin menyampaikan ke kalian mengenai TPA tersebut. Tapi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel kakak agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Nah, setelah kalian sudah subscribe, bagi kalian yang ingin membeli ebook ya kali ini, kenapa biasanya sih kakak nyampainya tentang buku, tapi ini ebook ya. Karena apa? Karena memang pendaftaran itu sudah mepet, makanya pengiriman tercepat ya ebook gitu loh. Makanya bagi kalian yang ingin memesan, silahkan cek linknya di bawah, tinggal DM IG @taruna_indonesia_tv. Itu yang pertama. Kemudian di sini kakak ingin membahas, tapi agak capek juga sih kalau misalnya ngevlog ya. Kakak duduk aja. Nah, di sini kakak ingin membahas terkait dengan TPA. Kenapa demikian? Karena memang bahwasannya untuk TPA itu nanti masih masih baratnya antara diadakan dan tidak ya. Nah, jadi di sini kakak sampaikan baik itu TPA diadakan ataupun tidak diadakan, menurut kakak sih nggak masalah ya. Kenapa nggak masalah? Karena tahun lalu itu banyak kok yang apa namanya, yang TPA-nya kecil tapi masih ada kesempatan lolos. Nah, kenapa kakak bilang demikian? Karena memang adik kakak sendiri yang menyampaikan. Nah, jadi dia itu dapat nilai TPA 18. Kalau nggak percaya kalian silakan tengok video kakak yang podcast lah bersama adik-adik yang daftar tahun lalu. Nah, jadi di situ agak ribet juga ngomong pakai masker ya. Tahu juga sendiri nggak apa-apa lah. Nah, jadi di dalam apa namanya, di dalam podcast itu adik itu mendapatkan nilai di bawah 20 poin, malah 20 poin untuk TPA ya. Di bawah 20 poin. Nah, itu artinya bahwasanya walaupun nilai TPA kecil itu masih ada kesempatan untuk lolos. Nah, jadi mengapa kakak sampaikan seperti ini? Bahwasanya memang untuk Pantohir seperti yang sudah kakak sampaikan di video sebelumnya, Pantohir itu eh, ada 40% SKD dan 60% SKB. Nah, TPA ini masuk ke dalam tahap SKB. Bahwasanya otomatis TPA ini akan masuk nilai akumulasi dengan psikotes, kemudian kesehatan, semapta, serta wawancara. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut kakak sih nggak masalah kalau misalnya TPA diadakan ataupun diadakan malah ditiadakan, ya bersyukurlah bagi kalian yang jurusan SMK ataupun jurusan IPS. Nah, karena memang untuk soal TPA kan terdiri dari matematika, fisika, dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi bagi kalian yang IPA nggak masalah lah mau TPA ada mau nggak, itu kan memang pelajaran kalian dan kalian belajar setiap hari seperti itu. Nah, bagi kalian nih yang SMK dan juga IPS mentok ya, kalian biasanya belajar tentang matematika dan bahasa Inggris. Nah, jadi itu juga menjadi kesulitan sih buat kalian yang jurusannya tidak sesuai. Nah, makanya kakak sampaikan di sini, intinya persiapkan aja segala hal yang harus kalian persiapkan, dan kalaupun itu memang perlu untuk dipelajari ya kalian coba pelajari. Banyak channel-channel YouTube yang sudah membahas tentang fisika, matematika, ya menurut kakak sih itu bermanfaat, nggak apa-apa lah. Apalagi kalian yang punya wifi di rumah ya nggak masalah sih menurut kakak. Jadi menurut kakak sih demi cita-cita memang perlu sebuah pengorbanan. Nah, jadi seperti itu. Dan memang untuk info terakhir yang kakak tanyakan ke salah satu teman kakak yang bekerja di BPSDM, memang di jadwal itu tidak ada tahapan TPA karena memang akan dimasukkan ke dalam reguler. Jadi ibaratnya kayak tahun lalu lah, TPA itu antara pola pembibitan serta reguler itu nanti akan barengan gitu, barengan jadwalnya, barengan tesnya gitu. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya untuk adik-adik nih, Kak, bener nggak sih kalau misalnya kita gagal di Polbit itu boleh daftar reguler?
benar apabila, nih kakak sampaikan ya, itu benar terjadi apabila kalian gagalnya di tahap SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, kalau kalian gagalnya di tahap selanjutnya, di TPA ataupun di psikotes, ya nggak bisa, karena memang barengan gitu loh jadwal TPA, psikotes, kesehatan, wawancara dengan reguler untuk polbitnya. Jadi kalau kalian gagalnya di tahap SKD, baru kalian bisa mendaftar reguler. Kalau misalnya kalian gagalnya di psikotes, TPA, kesehatan, wawancara, dan lain sebagainya, apalagi di pandohir, ya nggak bisa. Ya jalan satu-satunya ya kalian mendaftar mandiri. Terus ada juga lagi yang bertanya, padahal udah sering kakak sampaikan, kak bedanya reguler dan mandiri apa sih? Sebenarnya untuk reguler dan mandiri, ini kakak kasih tahu, itu sama saja. Sama saja, baik itu sistem pendidikan, terus dari segi seleksi, tahapannya, dan apapun itu sama aja. Tapi yang membedakan di sini hanya di bagian biaya pendidikan. Yang namanya mandiri otomatis lebih mahal dong untuk biaya pendidikannya. Dan untuk prospek bagaimana? Untuk prospek pun juga sama saja, baik itu reguler ataupun mandiri. Ya, menurut kakak ya, polbit, terus reguler, terus mandiri. Kalau misalnya dari diri kalian itu udah best gitu loh, maksudnya this is my passion gitu loh. Jadi nggak masalah sih, yang menentukan karir itu ya tetap diri kalian sendiri gitu loh. Ya, jadi yang menentukan karir itu diri kalian sendiri, bukan berarti, wih saya polbit langsung auto PNS, ya belum tentu. Maksudnya belum tentu karir kalian lebih bagus dari reguler gitu loh. Walaupun kalian auto PNS. Terus juga yang reguler, saya nggak jadi PNS. Ya belum tentu juga kalian terpuruk gitu loh. Buktinya ada tuh yang sukses di BUMN, ada sukses di swasta. Why not gitu loh. Yang membawa garis tangan kalian ataupun karir kalian nih ya diri kalian sendiri. Ya jadi nggak masalah sih. Baik itu polbit, reguler, mandiri, it's same. Oke? Jadi tergantung diri kalian sendiri. Ya sama kayak kakak. Banyak yang ngira kakak ini adalah lulusan pola pembibitan. No, kalian salah. Kakak adalah lulusan reguler. Pola pembibitan itu ada dari tahun 2018 untuk sekolah selain STTD ya. Itu 2018. Dan kakak lulus tahun 2018. Pas polbit masuk. Nah, otomatis kakak reguler. Dan kenapa kakak bisa jadi PNS tahun ini? Karena memang ketika kakak lulus, ini masih ada nih. Nah, ketika kakak lulus itu kebetulan ada formasi dan akhirnya kakak daftar and finally kakak keterima. Jadi gitu asal mulanya. So ya gitu sih menurut kakak, dijalani aja gitu loh. Semua itu pasti akan mendapatkan jalannya masing-masing, mendapatkan jalan rezekinya masing-masing. Bagi tahun lalu yang udah nyoba tapi gagal, saya semoga tahun ini dilancarkan untuk cita-citanya. Bagi tahun ini yang baru mencoba, kakak harap kalian maksimalkan semuanya dan semoga cita-cita kalian terwujud untuk tahun ini. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan mengenai informasi terkait dengan TPA dan lain sebagainya yang kalian tanyakan, dan kalian tentu bingung ya, kok bisa pengumumannya belum begitu jelas. Tapi nggak apa-apa, inilah masa-masa pandemi COVID-19, dan tetap semangat untuk angkatan 2020, kalian pasti bisa. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe lah. Aduh susah banget ya. Subscribe channel ini karena akan memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kejurusan. Dan share video ini, jangan lupa like nih, kalian nonton aja tapi nggak pernah like, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, pertanyaan yang penting nanti kakak akan jawab satu-satu. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan, and see you next time, peace. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses Si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah seperti ini, kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler, atau belinya dengan DM
@tarunanindonesiatv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @tarunanindonesiatv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000.